Tema homili saya pada siang hari ini mengenai arah dasar, disingkat ARDAS. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua arah dasar. Yang pertama, arah dasar 2024 Keuskupan Agung Jakarta. Siang hari ini di paroki kita, Paroki Meruya, dibuka tahun arah dasar 2024. Sebagaimana yang terpampang pada logo ARDAS KAJ 2024. Mari kita lihat dan renungkan sejenak beberapa bagian dari logo ARDAS KAJ 2024 ini. Yang pertama, kita lihat di atas ada siluet 3 orang, ya. Ini bukan simbol 3 capres kita, ya. Ini tidak ada hubungannya dengan capres atau cawapres yang jumlahnya 3. Ya, mungkin kebetulan 3, ya, sang desainer logo ini. Ya, tetapi lewat 3 orang itu dimaksudkan sebagai suatu simbol tentang solidaritas yang kuat yang ingin dibangun bersama-sama oleh seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta. Yang kedua ini gambar tentang roti yang dipegang, yang berwarna putih dan ada simbol tangan. Ini adalah simbol dari Ekaristi yang dirayakan bersama umat beriman di setiap paroki, di Keuskupan Agung Jakarta khususnya, yang menjadi sumber kehidupan umat beriman. Ekaristi yang dirayakan dan yang dibagi-bagi sehingga umat yang hadir menyantap Ekaristi atau komuni kudus yang dirayakan hari itu. Yang ketiga, ada gambar burung merpati. Ini adalah tanda dan kehadiran Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada setiap orang sehingga masing-masing mampu untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi, seperti yang ditulis di bagian paling atas logo ini. Kemampuan untuk mengasihi, peduli, dan bersaksi digerakkan oleh Roh Kudus. Yang keempat, di bawah gambar burung merpati, di situ ada banyak tangan yang bertumpu dan saling menopang. Ini menunjukkan tentang tangan-tangan umat beriman yang siap berbagi, yang siap untuk bersama-sama mewujudkan
kesejahteraan bersama sebagai tujuan dari seluruh gerakan yang dilakukan di setiap paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Dan yang kelima, terakhir, di bagian paling bawah ada tulisan solidaritas dan subsidiaritas. Inilah yang menjadi tema arah dasar 2024 Keuskupan Agung Jakarta. Maka sepanjang tahun ini bisa disebut juga sebagai tahun solidaritas dan subsidiaritas. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bergerak bersama sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Khususnya di Paroki Meruya, kita memiliki arah dasar yang sama. Arah dasar pastoral kita seiring dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Itu berarti bahwa dalam berpastoral, dalam hidup menggereja, kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Di setiap paroki dan semua paroki memiliki gerakan yang sama sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun ini berkaitan dengan solidaritas dan subsidiaritas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mari kita renungkan sejenak tentang arah dasar pewartaan Yesus. Hari ini gereja merayakan hari Minggu Sabda Allah. Pada hari Minggu Sabda Allah ini, kita semua diingatkan tentang arah dasar pewartaan Yesus, yakni bahwa Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia, dan keselamatan itu terjadi melalui pertobatan. Tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. Oleh karena itu, 3 kalimat pertama yang diucapkan oleh Yesus ketika dia mulai tampil di depan publik berbunyi, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah yang diserukan oleh Yesus. Pentingnya pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara dan merenungkan tentang pertobatan. Pertobatan itu terjadi pertama-tama karena rahmat Allah. Kitab suci menunjukkan hal ini, seperti yang dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 18. Di sana Lukas menulis bahwa Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Hidup yang benar, hidup yang sejati, hidup yang baru terjadi karena orang mengalami karunia pertobatan, orang mengalami rahmat pertobatan, orang mengalami anugerah pertobatan. Oleh karena itu gereja juga mengajarkan yang sama. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah membaca Katekismus Gereja Katolik, khususnya di nomor 1432. Di sana ada satu kalimat pendek yang berbunyi, pertobatan itu pertama-tama adalah
karya rahmat Allah. Artinya Allah lah yang pertama-tama berinisiatif. Allah lah yang berkarya dalam diri umatnya yang berdosa, supaya mereka yang berdosa mengalami rahmat pertobatan, mengalami hati yang baru, mengalami kasih dan kerahiman yang dari Allah. Sehingga diawali oleh semangat pertobatan itu, mereka boleh mengalami keselamatan, namun juga bisa membawa orang lain kepada keselamatan yang sama yang dialami oleh karena Allah bekerja di dalam diri orang itu. Sebagai contoh, dialami oleh Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus. Suatu hari dan bertepatan dengan hari raya Natal, dia bersama keluarganya hadir dalam misa Natal malam hari. Bukan malam Natal, tapi hari raya Natal malam hari. Dalam misa Natal itu, dia mengalami rahmat pertobatan. Dalam autobiografinya, dia menulis begini: apa yang tidak dapat saya kerjakan selama 10 tahun, dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam sekejap. Itu rahmat pertobatan. Apa yang tidak dapat saya kerjakan selama 10 tahun. Apa yang terjadi dengan Teresia remaja ini? Dalam usianya sampai 13 tahun, hidupnya selalu terpusat pada diri sendiri. Disebut juga egosentris. Hidupnya terpusat pada diri sendiri. Tetapi sejak dia mengalami rahmat pertobatan, ia berubah total. Hidupnya mulai terbuka kepada orang lain, bahkan dia mulai memikirkan orang lain dan keselamatan bagi orang lain. Itulah yang disebut solidaritas. Di usia 13 tahun, ia sudah mampu melakukan karya solidaritas. Hidupnya tidak lagi terkungkung pada diri sendiri, terarah pada diri sendiri. No, sudah berubah keluar. Kemudian dia berkata begini, Yesus menjadikan saya sebagai penjala manusia. Saya memiliki kerinduan yang begitu besar untuk bekerja demi pertobatan orang-orang berdosa. Kerinduan yang begitu besar ini belum pernah saya alami selama ini. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, Santa Teresia di usia remaja mengalami rahmat pertobatan. Dan rahmat pertobatan ini berkembang, bertumbuh di dalam dirinya. Sehingga sejak itu ia mau bekerja demi pertobatan orang-orang berdosa. Juga ketika dia masuk biara Karmelites, dia berdoa untuk pertobatan orang-orang berdosa. Membawa orang yang tenggelam dalam dosa supaya mereka mengalami kerahiman Allah, supaya mereka mengalami rahmat Allah, rahmat pertobatan seperti yang dia alami. Itulah
yang disebut dengan menjadi penjala manusia, membawa orang lain kepada Allah dan rahmat-rahmatnya, termasuk rahmat pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami dan dilakukan oleh Santa Teresia di usia remaja, bahkan sepanjang hidupnya yang hanya 24 tahun itu, sejatinya bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda, kalian yang juga masih remaja. Menjadi penjala-penjala manusia sebagai bagian dari tugas perutusan mengikut Yesus. Seperti yang terjadi dalam diri para murid awali, yakni Yakobus dan Andreas, Yohanes dan Simon. Mereka dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti Dia, tetapi juga untuk menjadi penjala-penjala manusia. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menetapkan sebuah arah dasar pastoral, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai umat paroki. Membawa orang lain makin dekat kepada Yesus. Membawa orang lain makin mencintai Yesus. Membawa orang lain kepada hidup baru yang disebut pertobatan. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua bisa menjadi penjala-penjala manusia, namun hal ini terjadi, bisa terwujud kalau ada rahmat pertobatan. Maka mari dengan rendah hati kita mohon kepada Tuhan supaya Ia menganugerahkan rahmat pertobatan kepada kita masing-masing, sehingga kita bisa membawa orang lain kepada semangat yang sama. Itulah karya solidaritas yang perlu kita lakukan sehari demi sehari dan paling tidak sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati.